Baik, kita mulai saja. Izin Pak Wir, kita mulai langsung Pak Wir. Oke, izin Pak Wir, bisa langsung kita mulai. Atau admin Hanifah? Ya Pak. Ya, oke. Langsung kita mulai. Oke, Hanifah, bisa langsung kita mulai. Ya, siap, bisa Pak. Itu layarnya udah tampil ya? Presentasinya udah tampil ya? Sebentar Pak. Sudah. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam suasana yang sangat syahdu ini di tengah kondisi yang mungkin nggak ideal ya, sore-sore dan banyak gangguan dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dengan segala keterbatasan yang ada. Kita berbagi dan kita luruskan niat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Allah catat sebagai penambah berat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Sembari menunggu peserta yang lain, kita lanjut aja dulu. Pertemuan pertama, kita akan mendiskusikan, saya menghantar diskusi saja, selebih sana nanti kita diskusi. Menghantarkan diskusi saja bagaimana cara kita menemukan sumber inspirasi ketika kita meneliti, terutama ini untuk kebutuhan studi kita ya, S1, S2, dan S3. Dengan cara yang mudah, praktis, bisa langsung dipraktekkan dan menyenangkan. Sehingga skripsi, tesis, dan disertasi itu tidak menjadi momok ya, yang membuat kita kemudian stuck. Lalu biasanya kalau anak bimbingan saya mengeluarkan jurus pamungkas, menghilang. Ya, ini udah susah kita kalau udah menghilang. Dan beberapa peserta juga japri saya memang lagi mumet ini, mau skripsi, mau tesis, mau TA, mau disertasi, tapi belum dapat ide. Nah, pas banget ini memang topik kita di awal. Halo Pak Sabar di Bali, selamat bergabung. Baik, kita mulai ya Pak ya. Pelan-pelan, santai kalau Ustaz Hidayat bilang ya. Dari mana ide itu muncul? Nah, ini. Pertama, lingkungan ya. Lingkungan di mana kita tinggal. Sebagian mahasiswa itu dia tinggalnya ngekos. Ya. Sebagian lagi tinggal sama kerabat. Sebagian lagi memang tinggal sama orang tua. Nah, biasanya saya bilang sama mahasiswa, mulai kita merencanakan untuk meneliti, coba kita lebih aware dengan lingkungan kita. Jangan menjadi orang yang sibuk dengan diri sendiri saja. Bedanya peneliti dan orang umum itu adalah, kalau orang umum melihat, kalau peneliti memperhatikan. Coba perhatikan lingkungan kita, misalnya di tempat kos. Karena saya di ekonomi, apa fenomena ekonomi yang ada di tempat kos kita? Mungkin peristiwanya bukan peristiwa ekonomi, tapi isunya bisa jadi isu ekonomi.
Nah, misalnya di tempat kosnya, mulai dari kosan itu sendiri. Kosan itu sebuah fenomena. Kalau orang ekonomi ngelihatnya, kenapa sih orang kosnya di sini? Kenapa nggak di tempat lain? Nah, itu namanya demand, permintaan. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kos, kamar kos misalnya seperti itu. Atau sisi supply. Kenapa ya orang bikinnya kos-kosan? Bukan misalnya minimarket, atau misalnya toko, atau misalnya yang lain. Kenapa dia bikinnya kos-kosan? Kalau ekonomi bilang itu supply side, sisi supply. Nah, langsung keluar teori demand. QDX sama dengan F, fungsi dari PX, PY, Y, I, T, TE, CE, E, dan seterusnya. Maksudnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap barang X adalah harga barang itu, harga barang lain, permintaan, pendapatan, ekspektasi, teknologi, selera, informasi, dan seterusnya. Jadi ini bisa langsung kita eksekusi. Begitu juga dengan supply. Bisa juga kita langsung eksekusi. QSX sama dengan fungsi dari PX, PY, dan seterusnya. Apa saja yang membuat orang menawarkan masuk ke pasar kos-kosan? Ya, mungkin harga kos-kosan, harga membuat ruko, pendapatan mahasiswa, teknologi yang kita gunakan, selera, dan seterusnya. Jadi bisa langsung kita eksekusi. Nah, itu salah satu contoh lingkungan. Begitu juga misalnya ada fenomena lain, tidak hanya di kosan, bisa di misalnya sarapan. Kita keluar pagi dari kosan cari sarapan. Ada sarapan lontong misalnya, ada yang 4.000. Tapi pada hari yang sama, pagi yang sama, juga ada lontong harga 15.000. Nah, gimana nih fenomena ini? Ini fenomena menarik. Kenapa ada orang yang harganya beda-beda, sama-sama lontong, sama-sama sarapan? Nah, begitu seterusnya. Atau apalagi fenomena di lingkungan kita? Mungkin di situ ada industri. Misalnya ada, kalau di Payakumbuh itu banyak industri pengolahan pangan. Ada namanya randang, ada namanya karak kaliang, kue 8, ada roda gandiang namanya. Dia dari ubi juga, seperti itu. Jadi ada industri. Atau misalnya jasa. Atau kalau di Payakumbuh yang outstanding, yang menonjol itu diantaranya juga adalah kafe. Apa saja konsep kafe di luar, nyaris semuanya ada di Payakumbuh. Mulai dari konsep kafe pustaka, konsep kafe akustik, konsep kafe live musik, konsep kafe G-Works, udah banyak fenomena. Nah sekarang itu tadi, kenapa orang ke kafe ini, kenapa nggak ke kafe itu? Atau sisi supply-nya, kenapa kafenya konsepnya ini, kenapa dia bidik pasarnya ini, nah seperti itu. Jadi lingkungan. Ini bisa menjadi sumber ide bagi kita untuk menulis skripsi. Sekali lagi lingkungan, perhatikan lingkungan. Sekali lagi bisa jadi fenomenanya bukan fenomena ekonomi, tapi isunya bisa jadi isu ekonomi. Contoh lain, apa ya? Ada yang menarik di tempat saya itu ada rumah bedeng dari kayu. Sepengetahuan saya itu yang tinggal di situ yang pekerja-pekerja informal. Tapi ketika kita lewat sana, itu rata-rata rumahnya ada parabola. Kemudian rata-rata ada NMAX. Saya menduga perkembangan berikutnya rata-rata ada IndiHome-nya. Nah, ini juga sebuah fenomena. Apa ini? Analisis pendapatannya bagaimana? Apakah dia memaksakan diri karena tetangganya IndiHome, dia IndiHome juga? Apa tetangganya ada NMAX, dia gengsi juga nggak ada NMAX dan seterusnya. Jadilah fenomena Emax naik NMAX kan seperti itu ya. Yang macam-macam sama emak-emak ya. Oke, itu satu lingkungan. Yang kedua bisnis. Kata kunci saya pegang di sini bisnis. Maksud saya sebenarnya adalah kegiatan orang tua. Coba ingat orang tua kita. Ayah kita aktivitas sehari-harinya apa?
ibu kita aktivitas sehari-harinya apa. Misal ayah kita punya bisnis, nah itu lebih mantap lagi. Misalnya ayah kita punya bisnis sembako, eh, perabot misalnya. Kenapa kita tidak tulis skripsi tentang industri perabot? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan perabot di desa apa gitu. Nah setelah tamat, hasil penelitian kita ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan atau mengembangkan bisnis orang tua kita. Atau ada mahasiswa saya itu usaha orang tuanya adalah bengkel las. Nah ini menarik. Dia di kampung tapi dia bengkel las. Nah ini bisa menjadi ide kita untuk menulis skripsi. Atau saya juga pernah itu ada mahasiswa orang tuanya punya industri rumah tangga kue bawang. Anak ini dia gagah tapi dia tidak gengsi untuk mengantarkan kue ini ke warung-warung. Luar biasa. Kemudian kita diskusi, disarankan, akhirnya memang dia menulis skripsi tentang pengembangan bisnis kue bawang ini. Alhamdulillah saat ini sudah lulus dan ternyata nasibnya lulus menjadi PNS di Pemko Kabupaten 50, di pemerintah Kabupaten 50 Kota. Nah, jadi bisnis orang tua. Termasuk pun bila aktivitas bisnis atau kegiatan orang tua kita itu adalah pertanian. Orang tua kita tinggal di daerah rural, pedesaan, yang umumnya bertani, itu juga sebuah fenomena. Kok sama-sama kampungnya ini, iklimnya ini, cuacanya sama, kadang-kadang komoditinya sama, kok tingkat kesejahteraannya beda-beda. Ada yang pakai mobil, ada yang nggak pakai mobil, ada yang mobilnya harga 600 jutaan, ada yang mobil harganya 50 jutaan. Ini juga sebuah fenomena. Nah, apa bisnisnya meskipun sama-sama pertanian? Kenapa nih bisa pendapatannya beda-beda? Lahir dari skripsi misalnya analisis pendapatan rumah tangga tani di desa apa gitu seperti itu. Nah, jadi ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk menulis skripsi. Yang ketiga adalah di zaman digital ini banyak sekali hal yang sifatnya viral ya. Viral, trending, happening, apapun lah istilahnya itu. Intinya adalah yang sedang banyak digandrungi. Apa kira-kira yang lagi viral sekarang? Boleh selebriti juga boleh. Apa lagi viral? Pesta rakyat, Aurel, Atta, atau apa yang lagi viral? KLB misalnya. Atau apa lagi viral? Nah, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi sumber inspirasi juga bagi kita untuk menulis skripsi sesuai dengan sudut pandang dan program studi kita masing-masing. KLB mungkin bisa dilihat dari perspektif komunikasinya, kalau kita jurusan komunikasi. KLB mungkin bisa dilihat dari tata negaranya, kalau kita jurusan hukum misalnya, seperti itu, dan seterusnya. Semua yang viral bisa kita lihat. Atau kemarin yang viral, pejuang-pejuang konten, sampai nauzubillah kecelakaan demi konten. Dia ngikutin truk miring, ternyata nauzubillah dia sendiri akhirnya celaka. Nah ini juga sebuah fenomena yang bisa kita lihat sesuai dengan perspektif ilmu kita. Yang keempat, skripsi itu bisa juga kita tulis adalah target kita setelah tamat. Misalnya, saya di jurusan ilmu ekonomi, mahasiswa saya setelah diskusi, kondisi keluarga, dan lain-lain, saya harus di kampung, Pak, katanya. Karena ibu saya single parent, adik-adik saya, dan seterusnya. Terus gimana idenya? Saya harus kerja. Gimana ya kerjanya? Ya mungkin di pemerintahan. Di mana? Di Bapeda. Misalnya. Ya udah, Anda tulis skripsi tentang kerjaan Bapeda. Tapi Anda harus punya satu skill yang di daerah itu masih skill itu jarang. Misalnya, kita mahir menggunakan stata. Nah, itu mahal. Itu skillnya sangat mahal. Sehingga ketika kita bikin skripsi, menganalisis data yang besar, big data, dan kita bawa hasil penelitian kita itu ke Bapeda, insya Allah itu akan sangat bermanfaat. Dan kemungkinan besar kita bisa langsung ditarik untuk bekerja di situ.
Atau yang lain misalnya ada mahasiswa saya hari ini, dia karena belajar hari ini online, dia memanfaatkan waktu tidak di rumah saja, dia pergi ke Batam, lalu magang di sebuah perusahaan migas, perusahaan internasional. Nah, lalu dia bikin skripsi tentang bagaimana pengelolaan inventory gas di perusahaan itu. Nah, kalau yang ekonomi bisa makro, bisa juga mikro. Jadi itu bisa juga menjadi salah satu ide munculnya inspirasi untuk menulis skripsi. Target kita setelah tamat. Berikutnya, sumber ide itu bisa juga muncul dari fenomena. Apa fenomena yang agak mirip dengan viral, tapi tidak selalu menjadi viral. Fenomena, kejadian atau peristiwa yang besar. Misalnya lagi ada pemilu, lagi ada pilkada, lagi ada bencana, lagi ada banjir, atau lagi ada fenomena sekarang adalah pajak UKM dinaikkan, tapi pajak rumah baru dan pajak mobil dinolkan. Nah, ini kan fenomena, dan ini menarik, dan ini bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk menulis skripsi. Terakhir, menurut saya ini, ide skripsi itu bisa muncul dari mata kuliah favorit kita. Mungkin sebagian kita tersesat di jalan yang benar ya. Maksudnya, dulu kita kuliah, mungkin SMA jurusannya lain, ya, jurusannya IPA. Tapi dia kuliah ternyata jurusannya kemudian sosial, ya, seperti terdampar atau tersesat di jalan yang benar atau apapun lah namanya. Tapi kalau sudah sampai ke tahap menulis skripsi, itu tidak bisa lagi kita ratapi ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk ke penelitian. Jadi coba di-review lagi, apa kira-kira mata kuliah favorit kita, mata kuliah yang kita suka. Atau susah juga mencarinya, mata kuliah yang kita nilainya A, yang sederhana seperti itulah. Yang A-nya beneran ya, bukan A yang boleh nyontek. Misalnya saya suka industri misalnya, ya udah coba tulis skripsi tentang industri. Atau saya suka moneter, ya udah coba tulis skripsi tentang perbankan. Atau misalnya tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, ini ada yang Pak Sabar, kita nanti diskusikan ya. Lanjut dulu. Terima kasih Pak Sabar. Ini mungkin akan terjawab nanti pertanyaan Pak Sabar ya, saya juga belum perdalami. Jadi dari mana datangnya ide? Dari mata turun ke hati ya. Lalu ide itu menurut saya haruslah 3M, 3 miliar ya. Pertama menarik. Saya selalu sarankan jangan bikin skripsi, tesis, disertasi yang mainstream. Kalau di ekonomi itu pertumbuhan ekonomi, IPM, udahlah tuh. Ya itu bagus sih, tapi itu udah mainstream lah. Tapi tulislah yang menarik. Kayak di UI itu, ada anak UI ilmu ekonomi, dia meneliti bagaimana hubungan biaya belanja kosmetik terhadap gaji karyawati. Nah ini kan menarik ini. Coba Anda bayangkan, dia meneliti hubungan biaya kosmetik dengan gaji. Apa dia menduga semakin mahal biaya kosmetiknya, semakin cantik dia, lalu gajinya semakin tinggi ya. Nah, hipotesisnya begitu. Lalu dia buktikan. Ini sangat menarik sekali. Atau ada juga yang meneliti dengan judul yang provokatif, Let's go to Scandinavia. Let's go to Scandinavia. Nah, ini menarik. Ternyata dia ngebahas bagaimana standar hidup di negara-negara Skandinavia. Swedia, Finlandia, Denmark. Nah, negara-negara itu dia teliti bagaimana tingkat korupsinya, bagaimana persepsi masyarakatnya, transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik, dan lain-lain. Sampai dia nanti kepada kesimpulan ini bagus. Lalu ayo kita tinggal di situ, kira-kira begitu. Jadi, sekali lagi, ide itu haruslah menarik. Jangan mau menulis skripsi yang mainstream. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya.
menarik. Yang kedua mungkin ada ide yang menarik, tapi rasanya nggak mungkin dikerjakan. Contoh, kalau orang ekonomi misalnya ada fenomena orang jualan cendol, lalu ada curah hujan. Kira-kira apa pengaruh tingkat curah hujan terhadap pendapatan pedagang cendol gitu ya. Nah ini kan menarik. Cuman kita butuh data NASA misalnya. Data luar angkasa misalnya. Ini nggak mungkin kita kerjakan. Ya karena S1 ya. Nah jadi kira-kira begitu yang mungkin. Yang ketiga M-nya adalah mampu. Ide yang menarik, mungkin dilaksanakan, itu kita sendiri harus mampu. Misalnya untuk mengolah datanya kita harus gunakan stata, karena datanya besar. Nah, kita mampu nggak mengaplikasikan stata? Misalnya ini ada penelitian yang kita sebaiknya menggunakan PLS misalnya. Kita udah belajar belum tentang PLS? Nah, jadi ini jadi pertimbangan 3M itu. Verina Andini mohon di-off-kan mikrofonnya. Oke, jadi itu sumber inspirasinya. Terima kasih. Kemudian ide itu haruslah 3M. Berikutnya, research. Kembali, search, mencari kembali. Sebenarnya penelitian kita ini, riset kita mau ngapain? Sebenarnya kita menemukan kembali. Apa yang kita temukan? Kebenaran. Ya. Kebenarannya mana? Kebenaran itu ada dua. Ya. Kebenaran ada dua, kebenaran absolut dan kebenaran relatif. Kebenaran absolut yaitu dogma, agama, ya itu absolut. Nggak perlu lagi kita teliti. Kecuali untuk jurusan yang memang jurusan agama, mungkin bisa dikritisi tentang tafsir atau syarah-syarah yang membahas tentang satu nas atau dalil. Nah, yang di dalam penelitian umum, kebenaran yang kita cari itu adalah kebenaran relatif. Mungkin satu fenomena benar pada waktu dan kondisi tertentu. Bisa jadi pada waktu yang lain sudah tidak seperti itu lagi kondisinya. Nah ini menjadi temuan baru, temuan empiris. Nah jadi ingat, penelitian kita itu perlu menemukan sesuatu. Jadi tingkatannya, kalau diploma, pendidikan diploma, vokasional, itu yang kita temukan adalah aplikasi. Cara menyusun laporan pajak yang benar, misalnya begitu. Atau penyusuran laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Zahir, misalnya seperti itu. Jadi dia lebih kepada kebenaran cara menggunakan aplikasi. Kalau S1 itu lebih kepada pembuktian teori. Katanya teori, pendapatan mempengaruhi konsumsi, katanya teori. Nah, kita buktikan, kita cari data pendapatan, kita cari data konsumsi, lalu kita regres, benar nggak dia mempengaruhi? Nah, itu menurut S1, pembuktian teori. Kalau S2, dia sudah seninya. Seninya untuk meningkatkan tabungan masyarakat, misalnya seperti itu. Seni mengelola pengeluaran pemerintah, misalnya seperti itu. Jadi dia arts. Makanya titelnya biasanya MA, Magister of Arts. Nah, kalau S3 itu filosofi, makanya gelarnya PhD. P-nya besar, H-nya kecil, D-nya besar. Philosophical Doctor, doktor filosofi. Jadi sudah filosofinya. Nah, untuk S3 atau disertasi kita di Indonesia menyebutnya, itu ada dua kata kunci. Novelty dan policy. Novelty itu kebaruan, policy kebijakan. Jadi disertasi idealnya memenuhi dua kriteria ini. Pertama novelty, ada kebaruan di sini, mungkin indikatornya baru, mungkin metodenya baru, mungkin variabel yang diteliti baru, atau datanya selama ini tidak ada, jadi ada kebaruan. Novelty. Dan yang kedua, policy. Haruslah disertasi itu bisa memberikan rekomendasi untuk mengubah kebijakan. Misalnya, saya meneliti tentang
perencanaan sistem pemilu di Indonesia, saya bisa rekomendasikan. Ini ada 5 skenario. Itu saya teliti tahun 2010. Bisa serentak se-Indonesia 3 kali dalam 5 tahun, serentak per kabupaten kota, atau ada 5 skenario. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan bagi kebijakan. Walaupun ternyata 14 tahun kemudian baru ini bisa direalisasikan oleh pemegang kebijakan. Jadi kata kuncinya sekali lagi, novelty dan policy. Atau saya meneliti tentang analisis sistem pembiayaan, analisis pembiayaan sistem kesehatan nasional. Jadi kesehatan nasional kita ada sistemnya. Kalau di Indonesia kita menyebutnya BPJS. Di luar negeri mereka sebutnya ada security net dan seterusnya, social number dan seterusnya. Jadi di luar negeri mereka ada BPJS-nya juga. Nah, kita lihat. Nah, kalau kemudian kita teliti, ada data dan seterusnya, kita temukan akar permasalahannya di BPJS ini apa kira-kira. Teliti, data-data analisis, ternyata mungkin kita menemukan akar masalahnya ada cash flow misalnya. Berarti kita kasih solusi kebijakan cash flow. Atau teliti, ternyata akar masalahnya adalah fraud misalnya, atau moral hazard dari pengelola, baik itu di BPJS maupun di institusi pelayanan. Nah, ini maka yang keluar nanti adalah kebijakan. Ya, sekali lagi, penelitian yang kita lakukan berusaha menemukan kebenaran absolut atau kebenaran relatif. Selanjutnya, setelah kita menemukan ide, kemudian idenya sudah menarik, dan kita akan menemukan kebenaran ilmiah yang relatif, maka kita mendesain. Ini penelitian kita termasuk apa nih? Deskriptif kah? Eksploratif kah? Eksperimental, diagnosis, atau korelasional? Sederhananya seperti ini. Kita sudah menemukan sesuatu yang menarik. Anggaplah yang menarik itu sore-sore gini, misalnya enaknya apa? Makan apa enaknya sore-sore gini? Misalnya bakso, misalnya kan. Maka kita bisa melihat bakso itu sebagai sebuah objek. Lalu kita gambarkan bakso. Bakso itu dia terletak di dalam mangkok warnanya putih. Kemudian ada gambar ayam warnanya merah dan hitam. Kemudian bakso itu ada kuahnya yang berminyak-minyak, ada seledri, kemudian ada bawang gorengnya, lalu ada baksonya yang bulat-bulat berwarna abu-abu, lalu ada asapnya menandakan dia masih hangat seperti itu. Itu menggambarkan, itu namanya deskriptif. Atau kita explanatory. Apa model bakso yang disukai anak muda saat ini? Bagaimana pengaruh bentuk bakso terhadap penjualan bakso? Ada bakso yang bulat, kenapa bakso semuanya bulat? Kenapa enggak bakso berbentuk hati misalnya seperti itu. Nah, jadi itu bisa explanatory. Atau kita eksploratif atau korelasional. Korelasional itu bisa ke belakang, bisa ke depan. Ke belakang misalnya. Bagaimana pengaruh kualitas daging terhadap cita rasa bakso? Atau bagaimana pengaruh teknik pengolahan terhadap tingkat kekenyalan bakso? Misalnya. Atau apa, pokoknya ke belakang, baksonya di ujung. Atau ke depan, baksonya di belakang jadi variabel independen, pengaruhnya terhadap yang lain. Misalnya, pengaruh tingkat konsumsi bakso terhadap kesehatan pelajar di SMP apa gitu. Atau pengaruh penggunaan penyedap terhadap rasa seperti itu. Nah, bakso ini sesuatu yang menarik ini kita bisa ganti dengan yang lain sesuai dengan bidang kita masing-masing. Misalnya apa? Kemiskinan misalnya. Ya kita bisa bahas deskriptif. Kita gambarkan orang miskin itu seperti apa, rumahnya seperti apa, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, anggota keluarganya berapa, cara jalannya gimana, cara senyumnya gimana ya. Beda loh senyum orang miskin ya.
Jadi deskriptif seperti itu. Atau seperti yang tadi, kenapa dia bisa miskin, bla bla bla. Atau pengaruh kemiskinan itu terhadap variabel-variabel yang lain. Atau efektivitas program pengentasan kemiskinan. Atau pengaruh program PKH terhadap kemiskinan. Atau pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas. Jadi seperti yang tadi, kita bisa desain riset kita ini arahnya kemana. Ibarat kata tadi kita bilang ada ke depan, ke belakang, atau explanatory atau deskriptif dari kondisi yang ada. Lalu dari mana kita mulai? Kita mulai itu dari yang namanya state of the art. State of the art itu adalah di mana orang berakhir. Di situ kita mulai. Saya ulangi. Sederhananya, state of the art itu dari mana orang berakhir. Di situ kita mulai. Maksudnya, orang sudah ngebahas tentang kemiskinannya udah sampai dalam. Lalu kita baru mau ngebahas tentang apa itu kemiskinan dan lain. Jadi ini tidak bermanfaat karena orang sudah jauh. Jadi intinya kita memulai dari mana orang berakhir. Lalu dari mana kita tahu? Ya baca artikel-artikel di jurnal-jurnal ilmiah, baca riset-riset terakhir untuk mencari idenya seperti itu. Yang kondisi terakhir itu bisa juga kita lihat dari tren dunia usaha atau dunia industri. Contoh, logistik misalnya. Dulu logistik itu hanya kita pahami bagaimana orang mengantar barang selesai. Hari ini logistik tidak hanya sesederhana itu. Bagaimana pembayarannya, bagaimana trackingnya, bagaimana persaingannya, bagaimana keamanannya, bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana pengaruh COD terhadap repeat order, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita lihat tren di dunia industri. Dia juga bisa kita lihat dari standar lembaga. Ya, contoh yang sama misalnya lembaga apa? Kargo tadi misalnya. Bagaimana beda pelayanan antara JNE dengan JNT? Apa bedanya si cepat dengan Ninja? Bagaimana cara Lion mengelola Lion Parcel? Jadi kita lihat standar lembaga. Nah, ini bisa juga menjadi bahan bagi kita untuk mempertimbangkan dari mana kita akan memulai. Berikutnya, state of the art juga kita dapatkan dari HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Apa hak cipta yang atau hak atas kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan orang. Terakhir sudah sampai di mana? Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita di mana orang berakhir. Terakhir, bisa juga state of the art ini kita lihat dari permintaan pasar. Misalnya sekarang yang tren itu adalah bisnis online misalnya. Sekarang orang belanja online itu maunya gimana? Mana yang lebih banyak orang COD atau bayar di depan, misalnya seperti itu. Atau mana yang lebih banyak trennya itu orang belanja busana atau belanja makanan. Atau orang kalau belanja online lebih senang pakai marketplace lokal atau global, misalnya seperti itu. Jadi kita lihat permintaan pasar. Jadi ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk mengetahui sudah sampai di mana orang meneliti tentang topik yang mau kita bahas. Selanjutnya, untuk menemukan di mana kita masuk, nah, kata kuncinya masuk ya. Kalau masuk itu intinya adalah terbuka dulu ya. Terbuka dulu baru kita masuk. Kalau kita masuk rumah, ya dibuka dulu pintunya. Berarti ada gap, ada jarak baru kita masuk. Begitu juga kalau kita meneliti. Kalau kita meneliti, kita lihat yang kosongnya di mana ini. Bisa jadi yang kosongnya itu adalah di metodologi. Ada orang meneliti dengan menggunakan OLS, Ordinary Least Square. Oh,
bagaimana ya kalau kita menelitinya pakai PLS, partial least square, misalnya seperti itu. Atau ada orang baru ngebahas topik ini dengan cara deskriptif. Nah, bagaimana kalau kita bahas dengan cara eksploratif? Nah, seperti itu. Atau riset gap-nya empiris. Apa temuan orang terakhir? Nah, kira-kira mana yang belum ditemukan oleh orang? Atau riset gap itu adalah kejadian. Kejadian misalnya dulu orang bercerita tentang jumlah uang beredar. Berapa duit di kantong, berapa duit di rekening. Sekarang kejadiannya nggak begitu lagi. Kejadiannya orang nggak pegang duit. Orang hanya cerita top up. Nah, jadi ada gap di situ. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar yang diukur dengan transaksi online, misalnya seperti itu. Atau riset gap itu juga bisa berupa teori. Kalau kami di ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi misalnya. Ada teori Solow, ada teori klasik Adam Smith, ada teori Schumpeter. Nah, kita lihat orang mengukur teori pertumbuhan ekonomi ini memasukkan teknologi enggak? Teknologi ini dia nilai dengan apa? Dia ukur dengan apa? Data yang digunakan apa? Nah, di situ kemudian nanti ada riset gap teori. Ada perbedaan teori. Atau kemudian juga gap itu dari konsep. Apa? Konsep kemiskinan. Dulu konsep kemiskinan itu ada garis namanya. Garis kemiskinan. Mana garisnya? Garis itu adalah konsumsi kalori per orang per hari. Itu Profesor Sayogyo dari Jogja mengemukakan konsepnya adalah kemiskinan itu adalah orang yang konsumsi kalorinya kurang dari 2.200 kilokalori sehari. Jadi siapa yang konsumsi kalorinya kurang dari itu berarti dia berada di bawah garis kemiskinan. Kalau di atas itu berarti dia sudah berada di atas garis kemiskinan. Itu konsep miskin dulu gitu. Tapi konsep miskin sekarang berkembang. Konsep miskin itu nggak lagi hanya uang, tapi bisa jadi juga adalah psikologi, bisa juga miskin sosial, terasing, bisa juga miskin secara religius. Bahkan sekarang konsep kemiskinan itu sudah bisa juga dipakai pada bayi. Bayi yang miskin itu bagaimana? Bayi yang tidak dirawat oleh orang tuanya langsung. Bayi yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya secara sempurna. Bisa juga ini kemudian menjadi konsep. Begitu seterusnya. Riset gap dari segi praktis misalnya. Praktis misalnya seperti yang tadi, dulu prakteknya kalau kita belanja kita datang, kita pilih dan seterusnya. Sekarang praktek itu bisa jadi nggak begitu lagi. Di Payakumbuh ada satu mart yang konsepnya bagus, namanya Fastmart. Pesannya online, jemput sendiri. Nah, ini juga menarik. Apakah perilaku konsumen bisa disetting seperti itu? Nah, praktek yang seperti ini bisa menjadi gap yang kemudian melahirkan penelitian yang baru. Atau dari segi populasi. Dulu penduduk Payakumbuh ini 90.000. Setelah terjadi gempa di Padang, penduduk Payakumbuh bertambah 70.000. Nah, ini sebuah fenomena yang baru. Nah, jadi riset gap bisa berasal dari situ. Selanjutnya dari mana? Mulainya itu kata kunci. Kata kuncinya apa ya? Bakso tadi, bukan bakso ya. Apa sesuatu yang menarik? Misalnya kemiskinan, misalnya apa tadi? Jumlah uang beredar, misalnya apa? Efektivitas program, misalnya. Atau misalnya kunjungan wisata. Jadi ada kata kunci. Kata kuncinya di mana? Yang Y-nya itu. Yaitu variabel dependen. Variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel yang lain. Nah, setelah kita temukan kata kunci itu, kita carilah artikel-artikel yang bahas itu sebaiknya di jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Jadi kalau disarankan jangan dari skripsi, karena skripsi itu kadang-kadang diupload belum memenuhi standar. Ya. Apalagi mohon maaf kalau dari kampus-kampus yang
akreditasinya belum tinggi. Nah, seperti itu. Nah, makanya kata kunci itu kita cari di artikel dan di jurnal yang terakreditasi. Yang paling bagus itu internasional. Dari mana itu? Dari Google Scholar atau Google Books. Nah, yang seperti itu. Kemudian nanti Anda sudah mengetahui tentang Google Books atau Google Scholar. Tapi saya sarankan ambillah hanya artikel yang memang dibagikan secara halal ya. Kalau kita nggak bayar ya berarti kita ambil yang gratisan. Tapi kalau kampus kita berlangganan, nah itu sudah boleh itu kita ambil dengan password yang ada di kampus. Dulu ada aplikasi untuk membongkar password jurnal ya. Tapi saya tidak sarankan nanti ilmunya tidak berkah. Ya. Lebih baik memang artikel-artikel yang memang secara halal kita dapatkan. Baiklah, begitu saja. Ingatlah, skripsi terbaik itu adalah skripsi yang ditulis. Ya. Skripsi terbagus itu adalah skripsi yang selesai. Jadi kalau ide itu kita tulis, kalau kita tulis harus kita selesaikan. Dan ingatlah, jangan berpikir untuk dapat hadiah Nobel dengan skripsi yang Anda tulis. Maksudnya apa? Jangan berpikir untuk membuat skripsi yang sempurna, yang sangat bagus. Kenapa? Nanti nggak selesai nanti. Sebaliknya juga jangan bikin skripsi yang asal. Kenapa? Nulis skripsi ini cukup sekali aja seumur hidup. Nanti nulis S2, disertasi lagi, tesis lagi, seperti itu. Nah, follow up. Follow up-nya ada ketiga kata kunci. Pertama, passion ya. Jadi kita harus punya passion terhadap sesuatu. Misalnya passion kita apa nih? Oh, cewek-cewek misalnya passionnya kosmetik. Ya udah, coba telusuri itu. Jadikan itu sebagai skripsi. Atau apa fashion item yang lain? Tas misalnya seperti itu. Atau apa passionnya kita? Seperti yang tadi, temukan sesuatu yang kita sangat tertarik untuk membahasnya. Setelah itu, kita harus curious. Harus ada rasa ingin tahu. Apa ya? Di mana ya? Gimana ya? Gimana cara mengukurnya? Apa saja indikator yang digunakan orang? Jadi ada rasa ingin tahu. Dan yang ketiga ada endurance, daya tahan. Jadi jangan mentok lalu diam, mentok lalu apa namanya itu menghilang seperti yang disampaikan tadi. Nah, itu saja pemancing diskusinya kita pada hari ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Sabar Aritonang. Sudah ada ide climate change. Kesulitannya dari mana? Khawatirnya tidak manfaat jika hasilnya tidak signifikan. Menjawab kesulitan terkait climate change. Jadi gini, meneliti itu jangan berpikir hasilnya harus signifikan. Kalau menurut saya sih, semakin tidak signifikan semakin bagus. Kalau secara statistik, deviasi yang besar itu menyimpan informasi yang banyak. Ya, kenapa dia nggak sesuai? Kenapa dia tidak signifikan? Berarti ada variabel lain, ada faktor lain yang bekerja. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita teliti variabelnya tidak signifikan nggak apa-apa. Tapi kalau dari segi manfaat, kesulitan itu kan kita meneliti ya, kita bukan pemegang kewenangan. Makanya di dalam penelitian kita ada rekomendasi. Misalnya kita menduga hipotesis kita eksploitasi terhadap sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan perubahan iklim, misalnya seperti itu. Tapi itu kan hipotesis. Hipo lemah, tesis dugaan. Jadi dugaan yang lemah. Nah, dugaan ini perlu kita uji. Bisa jadi nanti hipotesisnya ditolak, bisa jadi nanti hipotesisnya diterima. Tugas kita berikutnya adalah mengeksplorasi, membahas. Nah, itu yang skripsi membahas.
Kenapa bisa begitu? Kenapa enggak seperti ini? Kalau seperti ini bagaimana? Nah, nanti kita sampai kepada pola pembahasan. Pola pembahasan itu ada 6 menurut saya sebenarnya. Yang pertama, bagaimana temuan kita. Yang kedua, bandingkan dengan teori. Yang ketiga, bandingkan dengan penelitian terdahulu. Yang keempat, dianalisis. Kenapa? Apanya yang sama? Apanya yang berbeda? Lalu argumentasi. Kenapa bisa begitu? Nah, argumentasi itu kita lengkapi dengan data pendukung. Makanya orang bilang ngomong pakai data. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada, bagus kalau sudah ada. Jadi setelah membaca malah saya temukan ini masalah di konsumen, bukan di produsen. Ternyata esoknya saya baca masalah di pemerintah. Terus saya baca lagi masalahnya tidak perlu dokter anaknya, saya membuat sendiri. Malah bagus, Pak Sabar. Mumet itu tandanya kita mikir. Ya. Kalau nggak mumet, jangan-jangan kita nggak mikir. Gak apa-apa, kalau saya sarankan sih memang kita akan tergoda dengan banyak topik ya. Kalau menurut saya kalau sudah ada satu yang menarik, itu aja kita teruskan. Karena kan sudah ada nih kata kuncinya, perubahan iklim atau climate change. Jadi kalau kita cari artikel internasional, kita ketik climate change. Nah, kata kuncinya adalah climate change itu yang mau kita jadikan apa? Jadi variable dependent atau independen? Yang mempengaruhi yang lain atau apa yang membuat dia terjadi? Seperti bakso tadi, faktor-faktor mempengaruhi bakso atau pengaruh bakso terhadap yang lain. Nah, tetap rumusnya kita harus membaca. Jadi menurut saya seperti itu. Silakan kalau ada yang lain yang ingin berdiskusi, kita insya Allah masih ada waktu sedikit lagi. Peserta kita sudah 40. Demikian dulu Ibu host. Silakan kepada peserta jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa chat, bisa raise your hand, atau bisa langsung hidupkan sudah bisa langsung dihidupkan mic-nya. Nah, mulai dari sekarang berarti kita sudah bisa memegang satu kata kunci atau satu atau dua lah ya. Saya Pak Sabar, pokoknya dia pegang climate change. Dia cari di googlescholar.com climate change. Dia cari di googlescholar.co.id perubahan cuaca. Nah, jadi sudah ada kata kunci nih. Nah, bayangkan rencana skripsi kita masing-masing. Apa kata kuncinya? Apa topiknya? Apa tepatnya apa Y-nya? Nah, seperti itu. Nah, lakukan langkah-langkah seperti yang tadi, cari artikelnya, dan kalau di kelas saya sarankan itu dibikin rekapnya. Direkap di tabel. Pertama kolomnya nomor, yang kedua kolomnya itu judul, tahun, penulis, sumber, mana artikelnya. Kemudian kolom ketiga itu variable dependen. Apa datanya, bagaimana sumbernya, bagaimana teknik pengambilan datanya. Kolom keempat itu variable independen. Apa jenis datanya, dari mana sumbernya, primer kah, sekunder kah, kemudian bagaimana teknik pengambilan datanya. Baru kemudian metodologi. Metodologi ini terbagi berapa? Unit analisis, metode analisis, kemudian output analisis, dan metode pengambilan kesimpulan. Kalau mau yang lengkap seperti itu. Terakhir baru hasil. Mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Lalu terakhir, kolom ketujuh, keterangan. Keterangan misalnya berisi, ini adalah penelitian pendahuluan, misalnya. Atau ini adalah penelitian lanjutan dari yang pernah dilakukan oleh Siano. Atau keterangannya, penelitian berikutnya disarankan menggunakan metode yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menemukan jalan menuju skripsi. Oke, demikian. Jika tidak ada lagi yang ingin menyampaikan idenya, unek-uneknya, kita akhiri di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi dengan topik yang lain yang lebih teknis, lebih detail, dan lebih praktis. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan setelah ini kita semua sudah punya nih satu kata atau satu istilah yang akan menjadi buruan kita nanti.
Baik, demikian. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Sabar, Hanifah, dan lain-lain. Sampai jumpa besok hari insya Allah. Dan masih boleh Anda ajak teman-teman yang lain, mudah-mudahan juga bisa menerima manfaat. Saya kembalikan ke moderator kita. Silakan. Suaranya nggak terdengar, Mbak. Baik, terima kasih kepada Pak Syaiful. Memang karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.28 ya Pak ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi untuk dari peserta. Ya, mungkin semoga saja seminar kali ini nyangkut ya untuk kita dan bermanfaat bagi kita semua. Baik. Oke, tidak memperpanjang, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.